Iya, saat ini saya mau buka diskusi buat kita. Menurut ibu-ibu semua, eh, ada beberapa pertanyaan yang akan saya berikan kepada ibu-ibu semua, yaitu mengenai strategi PPDB yang mendukung penguatan transisi PAUD SD. Saya akan bacakan pertanyaan pemantik yang sesuai dengan strategi PPDB yang mendukung penguatan transisi PAUD SD, yaitu yang pertama, apakah melalui PPDB Anda dapat mengenal kebutuhan peserta didik? Ya, menurut saya melalui kegiatan PPDB kita dapat mengenal kebutuhan para peserta didik, ya kan, baik kemampuan bahasa, kemampuan dari segi kemampuan berbicara, sosialnya, kemudian emosinya, kemudian kebiasaan dan tingkah lakunya itu. Yang kedua, apa dampak melakukan tes kalistung kepada anak di masa PPDB? Karena kan memang pada saat sekarang ini tes kalistung tidak diperbolehkan lagi dalam pelaksanaan PPDB di sekolah dasar. Iya benar Bu. Untuk saat ini calistung memang tidak lagi dianjurkan, bahkan harus dihindari ya kan Bu. Karena apa? Tes calistung itu bisa memberikan tekanan kepada anak-anak bahwasanya kan tidak semua kemampuan anak waktu masuk ke kelas 1 SD, masuk sekolah dasar itu tidak semua anak sudah bisa calistung gitu. Anak-anak kan merasa dia dipaksa gitu. Jadi itu harus dihindari dan diganti dengan kegiatan-kegiatan lainnya yang bisa mengoptimalkan pengenalan kita terhadap karakteristik anak tersebut. Oke, baik Bu. Kemudian kira-kira apa alternatif kegiatan selain tes kalistung yang dapat mendukung penguatan transisi PAUD di SD, khususnya di sekolah kita ini lah kan SD 05? Iya, sebenarnya banyak kegiatan-kegiatan yang bisa kita pilih untuk mengalihkan atau menghindari tes calistung itu. Di antaranya pertama kita harus melakukan membuatlah program dulu, misalnya kita pilihlah dalam bidang keagamaan, kita mengajak anak-anak itu misalnya sholat berjamaah. Di situ kita akan tahu bahwasanya anak ini bagaimana kemampuan agama. Kemudian kita lihatlah dari sosial bahasanya gitu kan, kita semua ini memperkenalkan diri, mengenal kemampuan dia untuk bersosial, berinteraksi dengan teman sebayanya itu bagaimana. Kemudian anak-anak ini juga kita bisa ajak untuk melakukan pengenalan lingkungan sekitar ya Bu. Misalnya membawa mereka keliling lah ya, sekolah lah terutama, mengenal sekolah kita ini ya Bu. Selanjutnya setelah mengenal lingkungan sekolah, anak ini juga harus bisa mengenal gurunya. Jadi kemampuan anak-anak itu juga dari kemampuan dia bersosial, berbahasa, berinteraksi sesama teman, guru, lingkungan sekitarnya. Gitu. Baiklah Bu, terima kasih buat diskusi kita hari ini. Semoga diskusi kita ini dapat berguna dan bermanfaat buat sekolah kita, terutama buat kita ibu-ibu guru yang mengajar di sekolah kita ini. Jadi akhir kata saya ucapkan